Pada segmen ini kami akan hadirkan informasi dari dunia politik untuk Anda, Saudara. Anda kenal sosok ini, Anies Baswedan, yang memang sempat menjadi sosok kuat yang disebut-sebut akan jadi lawan tangguh bagi siapapun yang akan berlaga di Pilkada Jakarta 2024. Namanya pun masuk ke bursa calon gubernur Jakarta dari sejumlah partai politik. Ada yang terang-terangan menyebut, ada pula yang seakan malu-malu. Namun kini Anies justru kehilangan satu persatu dukungan potensial. Saudara, tingginya elektabilitas membuat Anies pede dan tak terbersit ke jalur independen karena yakin bisa menggait partai untuk mengusung ke Pilkada Jakarta. Hasil survei Litbang Kompas salah satunya yang menunjukkan potensi Anies ini cukup menjanjikan untuk menjadi bakal calon gubernur. Survei Litbang Kompas, jika Anda ingat, pada periode 15 hingga 20 Juni lalu, ini menunjukkan kalau Anies Baswedan memiliki elektabilitas tertinggi di Jakarta. Elektabilitas Anies saat itu berada di angka 29,8%. Dan ini menjadi modal Anies untuk bisa percaya diri maju di bursa Pilgub. Belum lagi sejak awal ada sejumlah partai yang sudah intens mendekati Anies. Cerminan aspirasi warga itu ada di mana? Ada di DPW. Jadi kalau ada nama yang muncul dari DPW, muncul dari aspirasi rakyat, itu pasti mencerminkan agenda yang ada di daerah ini, Jakarta. Jadi saya akan fokus terus di situ sambil kita lihat perkembangannya nanti. Angin segar pun datang dari partai politik. Pada tahap itu Anies paling optimistis karena didukung oleh 3 partai, yakni PKB, Nasdem, dan PKS yang sebelumnya juga turut mengusungnya di ajang atau kontestasi Pilpres 2024. Sementara Koalisi Indonesia Maju atau KIM masih belum jelas karena Ridwan Kamil masih dilematis antara maju di Jakarta atau di Jawa Barat. 25 Juni 2024, Partai Keadilan Sejahtera resmi mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur untuk diusung maju di kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Keputusan DPP PKS mengusung Anies dan Sohibul Iman di Pilgub Jakarta 2024 ini merupakan pertimbangan dari usulan yang disampaikan oleh DPW PKS Jakarta. Bahkan flyer pasangan Anies dan Sohibul Iman pun sudah diunggah di media sosial DPP PKS. Nah, jauh sebelum PKS mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB menjadi yang pertama mendeklarasikan Anies maju di Pilkada Jakarta. Tepatnya pada tanggal 12 Juni, kalau Anda ingat, DPW PKB Jakarta ini resmi mendeklarasikan dukungannya terhadap Anies Baswedan. Sementara Partai Nasdem yang juga sempat mendukung Anies maju di Pilkada Jakarta, nyatanya masih belum mendeklarasikan Anies Baswedan. Ya, tak ada angin, tak ada hujan, tak disangka ketiga partai politik yang awalnya kompak pendukung Anies Baswedan kini justru berbalik badan meninggalkan Anies. Ketiga partai yakni PKB, Nasdem, dan PKS berbondong-bondong pindah haluan dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Mengapa bisa demikian? Ketua Umum Nasdem Surya Paloh bilang kalau sulit bagi Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta. Meski tak menyebut secara detail, namun Surya Paloh menegaskan Nasdem tidak bisa sendirian dalam mengusung Anies. Anies barangkali kalian sudah tahu situasinya yang ada, ya kan? Ya barangkali susah beliau untuk maju dalam Pilkada DKI, ya. Nah, coba tanya Pak Anies yang paling bisa menjawabnya. Sementara juru bicara PKS Muhammad Khalid menyebutkan tidak ada progres dari pencalonan Anies serta Sohibul Iman hingga batas waktu pada 4 Agustus lalu. Karena kondisi itu, maka PKS memutuskan untuk menjalin komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Ridwan Kamil untuk maju menjadi bakal calon gubernur Jakarta. Memiliki tadi saya sampaikan 2 kerangka kerja. Kerangka kerja yang pertama adalah
kita mengusung Anies Sohibul Iman. Dan itu dalam rangka kerja itu dibuat term and condition 25 Juni sampai 4 Agustus. Sekarang kita memasuki kerangka kerja yang kedua, yakni kita membuat opsi lain di luar opsi yang pertama. Opsi yang kedua ini salah satunya kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Kerja yang pertama ini kan tidak running well, tidak berjalan sesuai yang kita harapkan. Sampai detik ini belum ada satupun partai yang secara official tertulis memberikan SK rekomendasi untuk majunya Mas Anies. Nah, dari sisi Anies Baswedan, Anies pun juga mengaku kaget dengan adanya bahasan tenggat waktu 40 hari untuk bisa mencari partai politik pendukung. Pasalnya, ia merasa hal itu tidak pernah dibicarakan sebelumnya oleh PKS kepada Anies. Bahkan Anies menyatakan kalau dirinya masih terus berjuang sebelum masa resmi pendaftaran. Dalam pesan suaranya, Saudara, Anies saat itu bahkan bilang, "Saya kaget aja mendengar jubir PKS di media ini mengatakan tenggat waktu 40 hari. Lalu deadline 4 Agustus sebagai deadline cari partai lain." Nah, mengapa kaget? Karena memang tidak ada pernah dibahas. Dan setahu saya memang tidak pernah ada deadline soal SK dari partai lain. Sekali lagi saya tegaskan, saya ini menghormati apapun keputusan partai. Kita hormati, kita hargai, dan kita tahu masing-masing partai ini memiliki kendala dan kesempatan yang berbeda-beda, punya kepentingan, punya misi yang khas partainya. Dan belum selesai kekagetan Anies karena ditinggalkan partai yang mendukungnya, kini ketiga partai yakni PKS, Nasdem, dan PKB terlihat menghadiri deklarasi Ridwan Kamil Suswono yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus. Deklarasi ini ditandatangani 12 sekjen partai politik pendukung. Bakal calon wakil gubernur yang mendampingi Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta adalah Suswono. Sosok ini adalah Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS, partai yang sebelumnya mengusung Anies Baswedan. Setelah Koalisi Indonesia Maju Plus terbentuk mendeklarasikan Ridwan Kamil dan Suswono, praktis kini harapan tersisa bagi Anies untuk bisa maju ke Pilkada Jakarta adalah tinggal PDI Perjuangan yang belum memiliki koalisi. Namun Saudara, yang mengagetkan, hari ini Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan yang sangat mengejutkan banyak pihak. MK mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Partai Buruh dan juga Partai Gelora terkait Undang-Undang Pilkada. MK memutuskan partai atau gabungan partai politik peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak memiliki kursi di DPRD. Sehingga harapan sejumlah tokoh seperti Anies Baswedan hingga Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang sempat pupus untuk bisa maju dalam Pilkada Jakarta kini kembali muncul. Keputusan MK tersebut ini mencerminkan ada berbagai upaya-upaya untuk di daerah khusus ibu kota membuat calon tunggal itu nanti tidak dimungkinkan lagi, dan kami mengucapkan terima kasih. Suara rakyat didengarkan dan PD Perjuangan akan menyatu, semakin menyatu dengan rakyat dan akan bisa ya mengajukan calon sendiri, ya kan calon sendiri bisa mengajukan. Ya nanti kita lihat aspirasi rakyat. Ini kan suatu keputusan yang memberikan angin segar. Ya namanya peluang kan, setiap orang pemimpin yang mendapatkan apresiasi dari rakyat punya ruang untuk dicalonkan, dan itulah yang akan dicermati oleh PDI Perjuangan. Ya Saudara, putusan MK tentang partai atau gabungan partai politik peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak memiliki kursi di DPRD bisa saja membuat peta politik berubah. Dalam politik, semua masih bisa terjadi hingga penetapan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta oleh KPU. Akankah ada perubahan pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur? Atau justru akan ada penambahan pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jakarta? Mari kita tunggu saja Saudara. Politik dinamis, bukan bertanya kapan, tapi detik demi detik waktu pun bisa berubah.